bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat dan semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya, oke? Bagas, Cindy, Bunga, Miftah, Aldo, Hafiz, Muti. Oke, bagus, semua hadir semua. Baiklah, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya lebih semangat belajarnya. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Baiklah, semuanya silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, kita minggu kemarin belajar tentang apa ya? Iya, benar. Kita minggu kemarin belajar tentang kalor dan suhu. Kalau begitu, tentunya kalian bisa menyebutkan sumber energi panas atau kalor apa yang ada di sekitar kita. Ya, ada matahari, ada api, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah kalian pernah membantu ibu kalian memasak di rumah? Ibu yakin pasti kalian semua pernah membantu ibu kalian di rumah. Apakah kalian tahu anak-anak sumber energi panas apa yang digunakan untuk memasak? Ya, benar, sumber energi yang digunakan untuk memasak adalah api yang berasal dari kompor atau kayu bakar. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah berpikir bagaimana bisa api yang berasal dari kompor bisa membuat makanan menjadi matang? Jadi, sumber energi panas atau kalor itu bisa berpindah loh. Kok bisa, Bu? Bagaimana caranya? Nah, itu semua akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar tentang perpindahan kalor atau panas di sekitar kita. Baiklah, judul materi pelajaran kita pada hari ini adalah tema 6, panas dan perpindahan. Subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita, pembelajaran ke-1. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. 2. Siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Baiklah, Ibu mau tanya lagi nih, bagaimana bisa api yang berasal dari kompor bisa membuat makanan menjadi matang? Ada yang tahu kenapa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan kenapa bisa api yang berasal dari kompor membuat makanan menjadi matang. Nah, jadi itu terjadi karena panas yang berasal dari api berpindah ke panci, sehingga panci menjadi panas dan panas tersebut berpindah ke air, sehingga air mendidih, lalu air bisa membuat makanan menjadi matang.
Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas atau kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas berpindah melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu konduksi, kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Apakah anak-anak tahu kalau perpindahan panas itu melalui 3 cara? Nah, jadi perpindahan panas terjadi melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Apakah anak-anak tahu bagaimana pengertian dari konduksi, konveksi, dan radiasi itu? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Contohnya, seperti panci yang diletakkan di atas kompor yang menyala, maka panci tersebut akan panas. Yang kedua tadi apa? Iya, benar. Yang kedua yaitu konveksi. Lalu apa pengertian dari konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan bagian perpindahan zat perantaranya. Lalu contohnya apa? Contohnya adalah di saat kita mendidihkan air atau memasak air. Jika memasak air, partikel-partikel zat air yang ada di bawah akan mengembul ke atas, dan biasa kita lihat saat kita memasak air mendidih akan terlihat gelembung-gelembung di atas. Itulah yang dinamakan dengan contoh dari konveksi. Sekarang yang terakhir apa? Masih ingat? Iya, benar. Radiasi. Radiasi itu apa, Bu? Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran dan tidak membutuhkan zat perantara. Lalu contohnya apa, Bu? Ada yang tahu contohnya? Contohnya adalah radiasi sinar matahari yang menyinari dan menghangatkan bumi. Nah, untuk menambah penjelasan tentang perpindahan panas di sekitar kita, Ibu akan menampilkan video penjelasan tambahan supaya anak-anak bisa lebih mengerti. Perhatikan dengan baik-baik ya. Kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1. Perpindahan kalor di sekitar kita. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Apakah panas dapat berpindah? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Fakta kedua, panas dari matahari dapat berpindah ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya matahari. Panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah dengan cara 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. Contoh konduksi, ketika kita memanaskan besi di atas api, maka lama-kelamaan besi itu akan panas dan terasa sampai tangan kita. Contoh konveksi, ketika kita meletakkan tangan di atas api, maka tangan kita terasa panas. Panas tersebut berpindah ke tangan melalui konveksi. Contoh radiasi, panas matahari bisa mengeringkan pakaian kita. 2. Panas matahari sampai ke bumi. 3. Panasnya api unggun terasa hangat di badan kita. Baiklah, setelah anak-anak memperhatikan video penjelasan tambahan dari Ibu akan memberi tugas kepada kalian, tulis di buku latihan masing-masing bagaimana contoh perpindahan kalor di lingkungan sekitar kalian. Sebutkan dan tuliskan jawaban kalian di buku latihan masing-masing. Ibu akan memberikan kalian tugas melakukan percobaan secara konduksi.
seperti saat kita membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, maka akan terjadi perpindahan panas secara konduksi dari salah satu ujung sendok yang kita pegang. Nanti pada saat melakukan percobaan jangan lupa di video ya. Nanti dikirimkan ke ibu melalui WhatsApp. Dan jangan lupa juga kerjakan latihan yang ada di buku tematik kalian masing-masing. Untuk minggu depan kita akan mengumpulkan tugas pada hari ini. Baik, ibu rasa materi hari ini sudah cukup. Waktunya sekarang kita mengingat lagi apa yang kita pelajari tadi tentang cara perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor terjadi melalui 3 cara, yaitu yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.